Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat siang, Ibu Indri. Ya, selamat siang, Bu Fadila. Ya, Bu Apa Fadila, apa kabarnya kabar? Bu Indri hari ini? Ya, baik, Bu Fadila. Bu Fadila gimana kabar hari ini? Kabar saya baik, Bu Indri, baik sekali. Cuman ada sedikit yang mengganjal perasaan saya hari ini, Bu. Ada yang mengganjal ya? Iya, Kalau boleh saya tahu, apa Bu yang membuat Ibu merasa ganjal hari ini? begini Bu, saya kan tadi pagi baru melaksanakan pembelajaran. Kebetulan hari ini saya melihat ada beberapa siswa di kelas saya itu yang kurang minat dalam belajar, Bu. Apalagi pada saat menulis. Mereka itu tidak suka menulis atau menghindari pembelajaran apabila itu sudah pembelajaran yang menyangkut dengan tulisan-tulisan seperti itu, Bu. Oh, jadi itu ya Bu yang mengganjal ya bagi Ibu ya? Ya, Iya, Bu Indri. bisa dikatakan ini masalah ya? Masalah Iya, yang Bu. Ibu hadapi di mana dalam pembelajaran ada siswa-siswa yang tidak minat ya untuk menulis, tidak suka untuk menulis ya, Bu, ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, seperti itu. Iya. Dari pengamatan Ibu selama pembelajaran di dalam kelas, apa yang membuat sebagian anak-anak ini tidak suka, Bu, untuk menulis atau tidak minat? Dari pengamatan Ibu, apa yang membuat anak-anak tidak suka untuk menulis, Bu? Iya, begini, Bu. Saya kan perwalian dari kelas 1 SD. Menurut saya, dari asesmen awal saya yang saya lakukan itu, karena anak-anak ini masih pada transisi, Bu, pada masa transisi yaitu dari PAUD ke SD. Mungkin itu yang menyebabkan mereka belum terlalu suka untuk menulis. Di sini juga saya melihat untuk pembelajaran yang lain-lain mereka cukup aktif, tetapi apabila pembelajarannya pembelajarannya itu pada saat menulis, nah mereka jadi kurang suka, Bu, seperti itu. Oh ya, jadi bisa dikatakan karena ini masa transisi ya, anak-anak ini dari Iya, PAUD, kemudian iya, mereka Bu, benar sekali. SD, kalau Ya, di pembelajaran yang lain mereka suka, tapi kalau dalam hal iya, menulis, iya, Bu, benar. kelihatannya mereka tidak suka ya, tidak menarik ya. Iya, Oh iya, mereka kurang suka, kurang menarik, dan mengalihkan perhatian, Bu, kalau pada saat pembelajaran, khususnya untuk menulis ini. oh seperti itu ya, Bu. Iya, Bu. Lalu dalam pelaksanaan atau dalam penanganan anak-anak di dalam kelas, apa yang Iya, sudah berhasil atau apa yang sudah pernah Ibu lakukan dalam hal ini? iya, Bu. Di sini saya sudah pernah melakukan untuk memancing minat belajar anak-anak ini. Saya melakukan ice breaking di dalam kelas. Saya melakukan asesmen awal juga, Bu. Saya melakukan permainan-permainan edukatif yang mendukung atau menstimulasi anak-anak ini supaya mereka eh, ada kemauan lagi untuk belajar, khususnya dalam minat belajarnya pada dalam hal menulis ini, Bu. Seperti itu, Bu. Ya luar biasa ya usaha dari Ibu Fadila untuk bagaimana menarik perhatiannya anak-anak, mulai dari ice breaking Ya, bahkan metode-metode yang lain yang sudah Ibu lakukan. Luar biasa ya Bu. ya, ya, Bu. Lalu apakah ada rencana lain dari Bu Fadila agar supaya anak-anak ini punya minat atau suka untuk menulis? Apakah ada cara lain yang bisa Ibu lakukan, Bu? Iya, Bu, ada beberapa rencana yang sudah saya yang ingin saya terapkan lagi. Yang pertama itu em,
saya akan melakukan dengan melatih kemampuan berbicara pada anak-anak. Di sini menurut saya mereka kurang suka menulis atau tidak suka menulis hanya mungkin karena kemampuan berbicara yang belum terlalu terlalu fasih ya Bu. Apalagi mereka kan masih kelas awal ya ini. Kemudian saya juga mencoba melatih motorik halus dari anak-anak ini agar mereka terlatih untuk menulis Bu seperti itu. Kemudian saya juga membiarkan anak-anak ini menulis bebas sesuai dengan kemauannya. Tidak harus apa yang ditetapkan, tapi dibiarkan dulu mereka menulis sesuai dengan kemauan mereka. Lanjut lagi, yang ingin saya lakukan juga adalah eh, memakai suku kata untuk mereka menulis. Seperti itu, Bu. Ya, luar biasa ya Bu rencana Ibu ini. Dan apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, kapan Ibu akan memulai untuk melaksanakan rencana Ibu yang sungguh luar biasa itu, Bu? Untuk memulainya, Bu, pada saat ini kan kami sedang melaksanakan kegiatan sumatif tengah semester. Saya merencanakan kegiatan ini dilakukan setelah selesai pelaksanaan sumatif tengah semester, kemungkinannya mulai hari Senin minggu depan, Bu, seperti itu. Oh ya, jadi mulai minggu depan ya, rencana Ibu ini Mulai akan, minggu karena saat ini anak-anak masih sementara sumatif ya. Iya, karena saat ini masih pelaksanaan sumatif tengah semester, Bu, makanya saya merencanakannya untuk dilaksanakan minggu depan nanti. Oh ya, baik. Bagaimana ukuran yang bisa Ibu dapatkan dari keberhasilan? Untuk mencapai keberhasilan itu ukuran apa yang bisa Ibu dapatkan? Bagaimana cara mengukurnya, Bu? Saya mengukurnya dengan melihat eh, minat murid itu semakin meningkat. Mereka menyadari bahwa menulis itu adalah hal yang menyenangkan, bukan lagi sebagai keterpaksaan atau kewajiban mereka di kelas untuk harus menulis, tetapi menimbulkan kesadaran kepada mereka bahwa menulis itu adalah hal yang menyenangkan juga, Bu. Tidak harus terpaksa. Dan mereka bisa menulis dengan benar seperti itu. Ya, jadi ukurannya bisa terlihat dari semangat anak-anak ya, semangat mereka untuk menulis ya. Jadi ada peningkatannya itu keberhasilannya dilihat di situ ya, Bu ya. Iya, Bu. Lalu Seperti itu. ya, lalu Bu, untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana Ibu, apakah Ibu membutuhkan dukungan dan supaya rencana Ibu bisa tercapai? Iya, Bu. Tentunya untuk melakukan rencana yang saya sampaikan ini, saya juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Harusnya kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah juga harus mengetahui rencana yang akan saya terapkan di kelas saya nanti, Bu. Kemudian yang kedua, saya juga membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat saya. Eh, Bentuk kolaborasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya yaitu dengan meminta rekan sejawat saya untuk melakukan observasi di kelas untuk melihat apakah kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang saya laksanakan ini, apakah sudah tepat, apakah ada lagi yang kurang atau adakah yang perlu diperbaiki eh, demi untuk kualitas pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu mengajak peserta didik yang lain untuk sama-sama eh, berkolaborasi dengan teman-temannya yang mungkin belum kurang suka atau kurang minat dalam hal menulis agar anak-anak itu memiliki teman-teman tutor sebaya seperti itu. Dan yang keempat juga saya berencana untuk berkolaborasi dan tetap berkomunikasi dengan orang tua. Saya juga ingin menanyakan latar belakang atau apakah ada hal yang menyebabkan anak-anak ini kurang minat dalam menulis, apakah itu latar belakang internal atau mungkin dari keluarga, seperti itu Bu, ini yang saya rencanakan nanti Bu. Ya, luar biasa ya, Bu. Dari Ibu membutuhkan dukungan ya, Iya, kolaborasi dengan teman-teman guru, dengan kepala sekolah, dengan iya, siswa-siswa juga, kemudian tadi Ibu sampaikan dengan orang tua ya, itu iya Bu. Iya, kolaborasinya. Nah, iya, Bu. apa yang akan Ibu lakukan agar supaya Ibu tetap berkomitmen dari apa yang Ibu rencanakan saat ini?
Iya, Bu Indri. Begini, menurut saya, untuk komitmen seperti ini, saya memulainya dari diri saya sendiri dulu, Bu. Saya harus menimbulkan motivasi dari diri saya sendiri bagaimana supaya saya dapat meningkatkan minat belajar siswa di kelas saya, yaitu apakah saya harus merubah metode, apakah saya harus merubah model pembelajaran yang saya gunakan, media pembelajaran yang saya gunakan harus lebih interaktif, harus lebih berpihak kepada murid. Eh, itu harus saya lakukan secara konsisten agar apa yang menjadi tujuan saya dan rencana yang saya akan lakukan ini bisa tercapai. Selain itu, saya juga harus terus berusaha berkolaborasi dengan teman, harus banyak melakukan pelatihan atau pengembangan diri saya, melihat pelatihan mandiri tentang bagaimana cara menumbuhkan motivasi kepada anak-anak dalam hal menulis, apalagi pada anak-anak yang masih dalam masa transisi seperti ini, Bu, ya saya menyadari juga, Bu, anak-anak saya ini kan eh, masih dari TK ke SD. Mungkin mereka perlu adaptasi lagi yang lebih memerlukan waktu adaptasi lagi untuk eh, lebih menyesuaikan keadaan dari mereka masa taman kanak-kanak ke masa sekolah dasar. Jadi menurut saya di sini saya harus lebih konsisten dan saya juga perlu berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Seperti itu, Bu. Iya, baik Bu. Nah, dari banyak hal yang telah kita perbincangkan saat ini, bagaimana Ya, perasaan Ibu saat ini? perasaan saya hari ini saya lebih lega, Bu. Saya lebih lega, saya lebih merasa eh, apa yang menjadi mengganjal dalam pikiran saya dari sejak tadi pagi sampai siang ini sudah ringan karena saya sudah berbagi dan sudah menemukan solusi serta rencana yang akan saya terapkan nantinya untuk kelas saya nanti, Bu. Iya. Seperti itu. Oke Ibu, kalau begitu kira-kira ada lagi yang perlu dibahas? Mungkin saat ini sudah seperti itu dulu, Bu. Saya sudah mendapatkan solusi dan rencana luar biasa hari ini. Saya juga berterima kasih banyak kepada Ibu Indri sudah menjadi pendengar yang baik tentang apa yang menjadi permasalahan saya di kelas saya. Dan saya berharap untuk selanjutnya Ibu Indri mau juga masih mau untuk menjadi host saya dalam segala kegiatan atau sharing dalam berbagai hal seperti ini lagi, Bu. Iya, saya juga berterima kasih ya Bu. Dan saya pun Ya, Bu. berharap ke depannya masih diberikan waktu supaya kita bisa coaching lagi ya. Dan saya berharap Ya, apa Bu. yang direncanakan Ibu semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bu. Iya, Bu. Ya, semoga, Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu Indri atas Iya, waktunya. terima kasih. Iya, tetap semangat ya Bu. Iya Bu, tetap semangat juga Iya. untuk Bu Indri. Selamat Selamat sore. Audio Jungle.